Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zan Prata Jelasan dengan NIM 2355301208 dari kelas 2TF. Kali ini saya akan menunjukkan hasil dari pekerjaan saya di praktikum. Lalu saya akan menjelaskan penginstalan pada Tailwind CSS, terus ada state, reusable komponen, lalu dengan ada rendering. Nah, agar kita bisa mengakses eh, npm Tailwind ini, pertama-tama yaitu kita install terlebih dahulu. Di sini karena saya sudah bisa menginstal, sudah berhasil, langsung saja kita masuk ke file config.js-nya. Nah, kita tambahkan kode tersebut agar kita bisa mengimpor atau menggunakan Tailwind CSS ini. Nah, setelah kita ketikkan kode ini, lalu kita tambahkan lagi nih di bawahnya Tailwind CSS agar Tailwind CSS ini bisa terpakai juga. Nah, untuk isi Tailwind CSS-nya itu dari modul sudah disediakan, tinggal kita ketik yaitu Tailwind CSS ini akan menampilkan itu berupa heading satu yang ada border atau batasnya dengan M ini sebagai margin yang akan mengatur tombol itu lebih arah ke kanan atau lebih arah ke kiri. Terus ada di sini juga ada padding X yaitu padding sumbu X-nya, dia itu lebih ke kanan, lebih ke horizontal atau lebih ke vertikal gitu. Lalu di sini ada juga M, yaitu untuk margin juga, dia tuh berbentuk rounded atau gimana, terus ada tombol dengan tulisan click me. Nah, di sini ada beberapa fungsi yaitu yang berguna untuk spacing, tipografi, border radius, warna latar belakang, select box grid, terus ada efek bayangan. Nah, di sini dari fungsi spacing ini dia itu berguna untuk di sini itu menampilkan heading 2 dengan teks dengan font semi bold, terus dengan tulisan cut title, terus terdapat juga paragraf yang berwarna abu-abu, lalu terdapat tulisan dengan ini adalah contoh penggunaan padding dan margin di Tailwind. Lalu ada tipografi juga yang akan menampilkan heading satu, terus ada di sini ada fontnya itu tebal, lalu dengan tulisan berwarna biru, terus dengan menggunakan heading satu tulisan Tailwind tipografi, terus ada paragraf dan teks abu-abu, lalu juga ada teks seperti berikut. Nah, untuk border radius ini dia ini berfungsi untuk sebagai tombol, namun border ini berupa batas yang berwarna biru, terus tulisan berwarna biru dan diatur juga padding X dan padding Y-nya, lalu dia itu berbentuk rounded gitu. Nah, selanjutnya itu ada klik saya, ada tombol dengan tulisan klik saya. Nah, untuk fungsi background color ini untuk berfungsi sebagai warna latar belakangnya nih. Eh, yang pertama ini ada dengan background warna biru, terus terdapat dengan tulisan putih, terus ada juga rounded di sini. Terdapat heading 3 dengan material colors, terus paragraf eh, dengan margin top 2 yaitu dengan tulisan belajar Tailwind itu seru dan fleksibel. Nah, Tailwind CSS ini agar kita bisa mengakses Tailwind yang telah kita buat sebelumnya. Nah, langsung saja kita masuk ke hitung terdapat user form. Nah, user form di sini kan yang kita lihat dia ini telah menggunakan dari komponen yang bernama input field gitu. Nah, sebelumnya itu ini menjadi kode yang sedikit panjang. Namun dengan adanya fungsi dari input field itu, jadi kita tinggal hanya memanggil komponen input field, lalu kita tambahkan aja kita tambahkan ini mau diisi dengan nama, email atau tanggal lahir gitu. Nah, eh, kenapa sih bisa seperti ini? Kita langsung saja masuk ke input field-nya. Nah, fungsi dari input field ini yaitu eh, menjadikan dengan parameter label, type placeholder, dan on change gitu. Nah, jadi dengan menggunakan input field kita tinggal hanya mengisi apa saja yang kita ingin apa saja yang ingin kita maukan. Nah, terdapat ini label class name juga, type placeholder, class name, on change, dan lainnya. Jadi ketika di user form ini kita tinggal hanya memanggil input field lalu kita isi dengan nama, email, tanggal lahir, terus terdapat tombol untuk menyimpan. Nah, lalu untuk pada hitung gaji form ini, kita ini menggunakan dua komponen, yaitu dari komponen input field, lalu input gaji. Terus kita menggunakan juga use state agar kita dapat menyimpan data. Karena di sini terdapat hitungan, itu gaji,
dan kita menentukan gaji gitu. Contoh di sini pajak, pajak ini 0, nilainya 0,11. Lalu agar kita mendapatkan total gaji yaitu sama dengan gaji itu dikurangi gaji yang dikali dengan pajak gitu. Maka ia akan menampilkan tampilan seperti berikut. Terdapat CSS-nya, lalu terdapat juga heading dengan tulisan hitung gaji bersih. Lalu kita panggil nih input field tadi gitu. Namanya apa? Gaji pokok. Terus tipenya itu apa? Nah, tipe data di sini angka gitu. Nah, terdapat placeholder, masukkan jumlah gaji, lalu dan lainnya. Sampai dengan input gaji juga. Nah, input gaji ini berisi dari komponen itu ini. Input gaji, nah, terdapat border juga, warna merah dengan font semi bold. Terus ada terdapat paragraf juga. Saya akan masukkan gaji yang valid. Tidak boleh kosong atau negatif. Nah, di bawahnya terdapat div class name juga yang menampilkan latar belakang berwarna putih, terus ada batas berwarna biru dan teks berwarna biru. Menggunakan function box juga. Nah, lalu hasilnya ini yaitu berupa tulisan total take home pay atau THP dan akan menampilkan gajinya gitu. Nah, jadi dari hitung gaji inilah eh, dia akan menginput data gaji yang telah yang dari angka yang kita inputkan. Lalu pada main ini eh, kita tinggal panggil saja JSX yang telah kita buat dengan pertama itu term JSX, terus yang kedua user form dan hitung gaji. Langsung saja di sini karena kita sudah masuk ke aplikasinya, tinggal kita panggil itu dengan kita jalankan dengan menggunakan npm run dev. Masuk sini pertemuan ya. Nah, di sini seperti yang tadi juga yang pada uh, Talent CSS itu terdapat ini, terus ada tombol juga yang diatur dengan margin, terus ada cut title, terus ini ada tipografi juga berupa teks dengan heading 1 atau heading 2 dengan tulisan, lalu ada tombol juga dengan rounded. Nah, di sini ada border, nah di sini ada flexbox grid juga, dan terdapat juga ini shadow effect. Nah, ini contohnya di sini dari yang user form. Nah, isi aja Zainendra dengan nama saya, ini nama akun mahasiswa, terus tanggal, ini simpan. Ini adalah salah satu contoh dari praktikum, tidak bisa disimpan ya. Lalu di sini masukkan jumlah gaji. Nah, di sini kan reconcilable rendering kalau nggak salah, karena dia masih kosong itu masih merah gitu. Tandanya itu belum ada hasil apa-apa gitu. Kita masukkan jumlah gaji kita misalnya 100 juta. Nah, maka hasil dari gaji kita yang setelah dipotong dengan pajak itu total take home pay atau THP dengan hasil 89 juta. Lalu di sini juga dia tuh berubah menjadi warna biru ya, yang tandanya kita tuh telah berhasil menggunakan rendering tersebut. Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk ke bagian project. Nah, di bagian project itu saya di sini terdapat dua inputan, lalu ada state dengan juga reusable komponen, lalu terdapat juga dengan renderingnya. Nah, di sini saya menggunakan Tailwind CSS juga. Nah, langsung saja kita di sini masuk dengan input fieldnya. Nah, input field ini terdapat parameter label, tipe, nama, nilai, on-change, dan error gitu, yang berfungsi untuk menampilkan label, tipe, nama, nilai, dan lain sebagainya. Terdapat juga select field untuk menampilkan drop down agar kita bisa memilih gitu. Ini pilih label yang akan isi dengan sesuai dengan apa yang saya maukan, dikarenakan project saya itu berupa kayak ada skincare apa segala macam parfum kami, namun di sini saya menggunakan skincare yaitu dengan tipe kulit Anda itu berminyak atau kering atau apa segala macam, jadi opsinya itu seperti itu. Nah, pada ininya itu terdapat fungsi scan form dengan di sini saya menggunakan state untuk menyimpan data, format data, format data, list state, terus di sini juga ada validasi. Jadi kalau misalnya ada error itu akan menampilkan error gitu. Ya, kayak contohnya di sini namanya itu hanya boleh berisi huruf dan spasi gitu. Nah, di bawahnya juga itu ketika emailnya itu wajib diisi dan dengan berformat
gmail.com. Jadi selain dari @gmail.com, maka ia akan menampilkan istilah Gmail atau email itu dengan @gmail.com. Nah, lalu di sini ada jenis kulit wajib dipilih. Nah, kita bisa memilih juga di sini jenis kulitnya. Nah, kalau misalnya jenis kulitnya sudah dipilih, maka ia akan menampilkan tombol. Nah, jika ia berhasil dikirim, maka ia akan menampilkan eh, form berhasil dikirim. Kalau misalnya tidak, dia akan menampilkan informasi salah. Nah, seperti formulir berhasil dikirim. Terima kasih telah mengisi. Nah, di sini juga terdapat tipe teks, nama, nilai, on change, dan lainnya. Nah, di sini pada email, eh, terdapat juga dengan font medium, tipe dengan email, nama juga email, terdapat border juga. Nah, jadi kalau misalnya error ini, dia akan menampilkan teks menemukan teks dengan tulisan error email. Di sini jenis kulit saya, jenis tipe opsi jenis kulit yang tersedia pada drop down, ada kering, berminyak, dan sensitif. Nah, jika kita mengisi nama dan email sesuai format, lalu tinggal memilih ini saja, maka ia akan menampilkan tombol yang berwarna biru. Langsung saja kita masuk ke terminal untuk mencobanya. Masuk dulu ke aplikasinya, lalu NTN Bandas. Sorry. Nah, maka hasilnya seperti ini, masih ada template dari talent suksesnya. Misalnya kita isi namanya dengan seperti ini, namun pada Gmail-nya itu, nah dia kan menampilkan hasil dari submit ini. Nah, makanya akan menampilkan alert gitu. Informasi yang di situ tidak sesuai dengan ketentuan gitu. Karena kan pada nama itu hanya karakter saja, gitu. Nah, nama hanya boleh bersih huruf dan spasi. Nah, sebaliknya kalau misalnya ini saya bikin dengan itu ke akhirnya itu yahoo.com, kita refresh terlebih dahulu ya. Hmm. Nah, terus ini kita menggunakan dengan yang yahoo.com, kita pilih kulitnya berminyak. Nah, terus ini juga akan menampilkan informasi yang di situ error atau tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, email itu harus berakhir dengan email .gmail.com yang telah saya tentukan sebelumnya. Terus ini dan kita coba yang benarnya, gmail.com, jenis kulit kering, berminyak sensitif, terserah saja, berminyak. Nah, lalu dia akan menampilkan alert, formulir berhasil dikirim. Oke, lalu dia akan menampilkan seperti ini. Demikian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.